Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap dengan semangatnya ya untuk belajar. Mudah-mudahan menjadi seorang profesional ya, profesi perawat. Amin. Oke. Amin. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kita pelajari dapat mudah untuk kita serap ya, sehingga bermanfaat nanti sebagai seorang profesional ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik semuanya, saya beri waktu kurang lebih 3 menit ya. Silahkan untuk dibaca undang-undang peraturan yang kemarin sudah saya informasikan ya. Undang-undang terkait dengan keperawatan, kemudian juga registrasi tentang profesi perawat ya. Silahkan dibaca dulu, nanti kita akan laksanakan tanya jawab, namun sebelumnya nanti saya akan kontrak kuliah dan perkenalan dulu ya. Silakan, boleh dibaca-baca dulu.
kita lanjut ya. Sudah dapat poin-poin penting dari peraturan yang di-download ya? Oke, sebelum kita lanjut, kita kontrak kuliah sekaligus perkenalan dulu ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah kenal dengan nama ataupun pernah ketemu nggak kita ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum ya. Ya, kalau bukan artis yang begitu ya, jadi tidak terkenal ya. Baik, salam kenal dari saya ya, Hadi Kurniawan. Kita bertemu di mata kuliah farmakologi dalam keperawatan ya. Di sini program apa ini? Nurse ya? Apa nama program studinya? Pak, sarjana Program terapi studi perawatan. Ya, sarjana terapan perawatan dan sekaligus nurse ya. Ya. Oke, nama saya Hadi Kurniawan, apoteker Hadi Kurniawan, sarjana farmasi, Master Science ya. Jadi ini sedikit biodata dari saya. Jadi S1 lulusan Untan 2011, kemudian profesi apoteker di UII lulus 2013, kemudian S2 ilmu farmasi di UGM lulus tahun 2014 ya. Sekarang saya menjadi dosen tetap di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Silahkan nanti kalau ingin berkunjung ya ke Untan, ya, jangan lupa mampir ke Prodi Farmasi FK ya. Dan lanjut, ini adalah riwayat pekerjaan. Ya, selain di Untan, saya juga sebagai dosen luar biasa lah ya, atau membantu di Poltekkes, kemudian pernah juga sebelumnya di S3 Muhammadiyah. Kemudian di Poltekkes sejak 2015 sudah mulai membantu ya, mengajar baik di D4 kebidanan, D3 kebidanan, kemudian di Kesling juga di D3, kemudian di D4 keperawatan, di D4 analis kesehatan. Nah, inilah kurang lebih riwayat yang pernah saya jalankan ya. Selain menjadi apoteker penanggung jawab apotik sebelumnya sampai tahun 2018 ya. Oke, yang pasti sehari-hari saya di FK Untan ya. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis ya. Ye, Bapak keluar. Hujan we sinyal saja.
saya Sinyalnya. Bapak saya tuh menggunakan video. dua device ya. Apa kata kau ni? Record tuh. Bisa lanjutkan? Bisa, Pak. Ya. Saya memantau terus ya dari tadi karena saya menggunakan dua device, satu laptop dan satu HP ya. Oke, kita lanjut. Suaranya lemah. Ya. Sudah terdengar suaranya? Sudah. Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Ini beberapa pengalaman organisasi ya, di organisasi profesi maupun juga di luar organisasi profesi. IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian beberapa karya buku yang dihasilkan. Ada di perpustakaan Untan dan juga perpustakaan daerah Kalbar ya, dan juga ini buku yang lain ya bersama rekan-rekan, dan juga berbagai hasil penelitian dan PKM ya selaku tugas dosen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan seterusnya ya. Baik, kita akan melanjutkan ya. Di mata kuliah ini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Apoteker Mary Ropika MPharmC ya, yang sudah menyampaikan materi sebelumnya di waktu UTS, dan kalian juga sudah melaksanakan kegiatan UTS ya. Mudah-mudahan hasil UTS-nya bagus ya. Silahkan nanti bisa dikoordinasikan bagaimana nilainya, apakah ada remet atau tidak ya, diinformasikan segera ya. Kalau memang ada remet ya bisa diusahakan ya, bagaimana kebijakan dari dosen pengampu masing-masing. Baik, sebelum kita lanjut mari kita perhatikan ya, ada kontrak kuliah yang harus diperhatikan untuk kenyamanan dan kelancaran kita bersama ya. Oke, jadi untuk perkuliahan pertama ini adalah kehadiran ya. Jadi silahkan untuk meluangkan waktu sesuai dengan jam kuliah ya. Dan sebagai pengganti tatap muka, kita bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas lah. Yang pasti kita ada Google Classroom sebagai forum diskusi, ada penugasan ya. Kalau ada kuis, presensi sampai evaluasi, ya, silahkan untuk aktif melihat informasi yang ada di Google Classroom ya. Selain itu, sebagai pengganti tatap muka dalam waktu yang bersamaan secara sinkronus ya. Nah, untuk mendukung Google Classroom tadi, maka kita bisa lakukan pertemuan virtual seperti ini, tatap layar ya, menggunakan Google Meet dan sebagainya. Salah satunya Google Meet lah yang sering kita gunakan ya. Nah, ini tiap nanti pertemuannya diberikan topik
dipelajari, diberikan penugasan tertentu, tentunya ada deadline tertentu untuk diperhatikan ya. Nah, pengumpulan tugas juga sesuai deadline, sekaligus akan melihat keaktifan ya, kehadiran dan sebagainya. Jadi pastikan ya, setiap mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan, hadir dalam setiap pertemuan perkuliahan, baik melalui Google Meet maupun nanti pertemuan melalui Google Classroom dan sebagainya. Nah, ini penilaian. Penilaian tidak hanya ujian ya. Ujian hanya salah satu saja item penilaian. UTS, UAS kurang lebih masing-masing 35%. Nah, kemudian ada kuis. Kalau ada ya, sekitar 10%. Nah, kemudian tentunya ada penilaian psikomotor ya. Nah, psikomotor juga terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Ada PR ataupun presentasi, ataupun ada take home, tugas baca seperti yang kemarin saya minta untuk dibaca. Dibuktikannya dari mana? Nanti dari diskusi. Apakah bisa berdiskusi dengan lancar, itu kan menandakan sudah baca atau belum gitu ya. Dan tugas terstruktur yang lain. Nah, itu psikomotor. Tentunya termasuk juga yang dinilai adalah afektif, sikap gitu ya. Jadi bagaimana sikap kalian selama berinteraksi, baik secara virtual, baik secara lisan, ya, ataupun secara verbal non-verbal lah seperti itu, melalui Google Meet, melalui Google Classroom dan sebagainya, sampai selama 1 semester itulah akan dinilai. Tidak hanya saat pertemuan seperti ini ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena yang diharapkan dari seorang mahasiswa itu kan di kampus dididik tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuannya terkait dengan keilmuan kan ya. Kalau orang pintar mah banyak di mana-mana gitu. Banyak orang pintar kan. Nah, tapi banyak juga orang pintar yang mintar-mintarin orang lain gitu. Banyak juga orang yang cerdas, orang yang pintar tapi tidak punya adab, perilaku, tutur kata yang baik ya. Nah, apalagi kita melalui forum virtual, nah ini juga harus kita perhatikan sikap kita ini, tutur kata kita ya. Adabnya, tata keramanya, etikanya tetap sama lah. Walaupun kita virtual maupun juga tatap muka, semuanya harus dijaga. Ya, hanya metode dan media saja yang membedakan. Kalau kita tatap muka langsung, kita bertemu secara fisik. Kalau tatap layar, tatap maya ini, kita bertemu secara non-fisik tapi bisa saling berinteraksi seperti itu. Nah, itulah beberapa poin penilaian penting ya untuk diperhatikan. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran diharapkan nanti mahasiswa menjadi pusat dari pembelajaran itu sendiri, tidak tergantung kepada dosen. Dosen hanya sebagai fasilitator saja. Ya. Mungkin materi akan diberikan, diposting. Bisa juga studi kasus, diskusi tanya jawab, berbagai macam lah metodenya itu. Referensi juga bisa digunakan banyak sekali. Bisa buku, e-book, dan dari internet banyak sekali ya, baik buku maupun elektronik. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi saya harapkan sebelum belajar, sebelum kuliah, pelajari dulu materi apa yang akan dipelajari besok. Setelah perkuliahan pun silahkan untuk direview. Materi apa yang sudah dipelajari, sekaligus mempersiapkan materi yang akan dipelajari besoknya. Gitu terus gitu, dicicil. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik gitu. Karena tidak hanya sistem kebut semalam sebelum kita ujian. Nah, mungkin kemampuan menangkap kita ini, pemahaman kita kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, sesuaikanlah dengan gaya belajar masing-masing, ya. Karena masing-masing lah yang paham bagaimana metode belajar yang baik untuk dirinya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ya? Oke. Ya. Oke. Suara saya masih bisa terdengar dengan baik ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita hari ini akan
membicarakan terkait dengan aspek legal ya. Sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan konsep dasar farmakologi ya, mulai dari definisi dan sebagainya terkait dengan konsep dasar farmakologi. Kemudian yang kedua ada belajar farmakokinetika, farmakodinamik. Sebelumnya juga ada fase biofarmasetik ya. Kemudian ada penggolongan obat, ada rute pemberian obat, bentuk-bentuk sediaan obat, sampai ke etiket dan kemasan. Itu ya yang dipelajari ya. Nah, dan itu menjadi dasar karena perawat ini kan tidak pernah akan terlepas juga dari obat-obatan ya. Selain asuhan keperawatan berupa advice, nasihat, dan sebagainya, perawat juga sering berinteraksi nggak dengan obat? Sering ya? Sering. Nah, sekarang sebelum saya akan menunjuk ya, nah saya berikan dulu, karena kalau ditunjuk tentunya nilai keberaniannya beda ya. Kalau saya Pak, itu tentunya nilainya beda, ada inisiatif kan ya. Maka saya lemparkan dulu kepada semuanya, siapa yang ingin berpendapat dari 2 peraturan yang sudah di-download, Undang-Undang Keperawatan, dan juga ada registrasi perawat itu, bagian mana yang masuk ke dalam aspek legal kewenangan bidan dalam pemberian obat khususnya? Nah, silakan, bisa nggak disampaikan? Pasal sekian misalnya, apa sih kewenangan perawat? Itu dulu yang penting. Kenapa aspek legal kewenangan perawat berdasarkan peraturan ini penting untuk kita ketahui ya? Kalian mungkin pernah mendengar dulu kasus, kalau kalian searching, kasus sampai ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang menjadi kasus? Ada profesi ini saling melaporkan gitu ya, karena ada wewenang yang dilangkahi, katanya begitu ya. Kalian bisa searching. Kasus apa? Wewenang, kaitannya wewenang, karena tenaga kesehatan ini kan bekerja sama dalam tim sesungguhnya ya, kolaborasi. Semuanya penting, tidak ada yang jauh lebih penting. Semuanya penting, saling membutuhkan. Dokter, apoteker, perawat, ahli gizi, bidan, dan nakes-nakes yang lain. Saling bekerja sama, berkolaborasi. Untuk apa? Untuk kesehatan dan keselamatan, kesejahteraan pasien ya. Nah, namun kan ada tentunya irisan-irisan yang mirip-mirip gitu ya, irisan-irisan antar wewenang profesi itu yang bisa jadi bersinggungan gitu. Contohnya dalam hal obat. Ya, dalam hal obat. Nah, bisa kalian searching nanti ada kasus itu sampai ke MK terkait dengan pengelolaan obat oleh perawat gitu. Di saat itu kasus itu berhadapan dengan profesi farmasis, apoteker. Nah, dengan alasan pengelolaan obat itu kan ada di tempat-tempat terpencil, alasannya ya, dikuasai atau dikelola oleh perawat misalnya. Nah, bagaimana peraturan perundang-undangan itu mengatur? Nah, ya, sehingga dalam hal tersebut terjadilah sampai ke ranah hukum gitu. Sama juga nanti kalau apoteker misalnya, dia memberikan swamedikasi ya, mendampingi masyarakat dalam menggunakan atau memilih obat dengan pengobatan sendiri, menggunakan obat-obat yang ada di apoteknya misalnya ya. Nah, jangan sampai juga melampaui wewenang sampai ke ranah diagnosis misalnya. Kalau diagnosis kan sudah wewenangnya dokter. Nah, demikianlah seterusnya. Demikian juga praktek perawat ya. Nah, misalnya sampai ke ranah asuhan keperawatan sudah masuk ke ranah diagnosis dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sekarang saya tanya kembali. Siapa yang ingin berpendapat apa kewenangan perawat berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian obat? Nah, karena wewenang perawat kan banyak ya. Salah satunya saja yang kita bahas adalah karena hubungannya dengan farmakologi, pemberian obat. Apa wewenang perawat dalam pemberian obat berdasarkan peraturan perundang-undangan? Silakan. Bagaimana? Pak, menurut pasal 1 ayat 10 itu tulisannya surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi.
Oke. Berarti dia punya apa namanya tadi? STR ya, surat tanda registrasi ya. Tentunya ya. Iya, Pak. Kalau perawat ingin berpraktik, tidak hanya perawat, apoteker juga demikian, dokter juga demikian, harus punya sertifikat itu ya. Surat tanda registrasi, artinya dia sudah terregister. Nah, namun nanti kalau dia untuk praktek biasanya ada lagi surat izin praktek ya. Kalau apoteker namanya surat izin praktek apoteker, atau surat izin praktek bagi dokter, bagi perawat ya. Jadi itu artinya administratif ya. Sekarang pertanyaannya, wewenang perawat dalam pemberian obat itu apa saja gitu, berdasarkan peraturan perundangan. Maksud saya, apakah boleh perawat itu memberikan semua obat gitu ya? Sakit A, obat kasih ini, sakit B kasih ini. Apapun yang pasien keluhkan, semua perawat boleh memberikan obat. Injeksi, perawat semua menginjeksi pasien. Nah, apakah demikian? Atau bagaimana? Apakah ada wewenang-wewenang tertentu? Nah, gitu. Silakan, berdasarkan peraturan perundangan. Silakan. Maaf, Pak, dalam pasal 31 di poin kedua, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan, perawat berwenang yang A. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan, yang B. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan, dan C. mengelola kasus. Pasal berapa? Pasal 31, Pak. Pasal 31, Undang-Undang Keperawatan ya? Ada lagi nggak yang lain? Ada, Pak. Ya. Dari pasal 30 yang dalam perawat tuh berwenang untuk itu apa namanya, melakukan pelaksanaan dalam pemberian obat kepada klien tuh harus sesuai dengan resep dokter atau tenaga medis lainnya. Ada resep dokter ya dan tenaga medis ya. Artinya ada wewenang gitu ya, dibatasi oleh wewenang tertentu. Tidak semuanya gitu kan yang bisa kita berikan, khususnya dalam pemberian obat ya. Ternyata ada obat-obat yang tidak bisa kita berikan bagi perawat, namun ada berdasarkan resep dari dokter itu. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada, Pak. Ya, silakan. Yang berada di pasal 33. Ya. Poin nomor 4, dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perawat berwenang. Ada yang dekat mungkin device-nya, bisa dimatikan salah satunya. Ya, terus? Oke. Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perawat berwenang melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis. Lalu yang B, merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. Dan C, melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian, Pak. Itu hak dan wewenangnya, Pak. Oke, berarti ada dalam kondisi tertentu bisa melakukan pelayanan kefarmasian dalam kondisi terbatas, gitu ya. Tapi kalau ada tenaga farmasi di situ, otomatis tidak bisa, gitu kan ya. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam pelayanan terbatas, berarti ada tadi diberikan wewenang dengan kondisi tertentu, gitu ya. Artinya itulah beberapa wewenang-wewenang. Artinya kalau perawat itu bertugas, tentunya dia harus sesuai dengan wewenangnya. Ada hak dan ada kewajibannya masing-masing. Masih ada lagi nggak kira-kira yang belum kita sebutkan? Ada, Pak. Ada ya, oke, silakan. Ada, Pak. Pasal berapa lagi? Pasal 35. 35. Poin pertama, dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.
Yang kedua, pertolongan pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Yang ketiga, keadaan darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. Yang keempat, keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Oke, kalau yang ada yang masih ada, tahan dulu ya. Nanti saya akan minta lagi kalau memang untuk melengkapi informasi yang kita dapat. Nah, boleh tuh dicatat ya. Undang-undang keperawatan kan tentunya harus dikuasai oleh perawat itu sendiri, termasuk peraturan tadi registrasi perawat. Ya, karena tenaga kesehatan ini kalau kita bertugas ya, satu kaki kanan kita ibaratnya dipuji ya, di surga lah siap-siap ya. Tapi kaki kiri kita itu bisa ke penjara loh. Artinya bisa juga sampai ke neraka loh. Kalau sampai mencelakakan dengan malpraktek dan sebagainya. Nah itu, satu posisi kita menjadi pahlawan, satu posisi kita bisa terjerat hukum gitu. Maka kita harus menguasai regulasi yang berlaku. Sama juga, tidak hanya perawat, apoteker, dokter, semua profesi kesehatan lah. Bahkan semua profesi ada regulasi yang mengatur kan ya. Maka kita harus bekerja itu sesuai dengan bingkai peraturan dan kebijakan yang berlaku. Itu penting, biar apa? Biar kita juga selamat gitu. Nah, yang pasti tenaga kesehatan bekerja tuh dilindungi oleh hukum ya, dilindungi oleh hukum. Tapi memang kita harus paham gitu, mana batasan wewenang kita dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan. Banyak sekali buku-buku. Tidak hanya buku ya. E-book, internet silahkan bisa dicari. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, termasuk ada yang saya minta untuk di-download. File yang ketiga selain 2 peraturan di atasnya kan adalah modul ajar cetak farmakologi dalam keperawatan, bisa di-download itu ya, ada di Kementerian Kesehatan. Sudah dapat ya linknya ya? Sudah dapat? Farmakologi dalam keperawatan? Sudah. Sudah. Oke. Kalau yang belum coba dicari, tapi saya yakin semuanya sudah ya. Farmakologi dalam keperawatan ada di websitenya Kemenkes lah ya, Kemkes. Jadi silakan bisa dibaca-baca materi dari situ. Nah, nanti akan ada juga tugas presentasi di akhir ya, pertemuan 6 dan dua pertemuan terakhir nanti kalian jatahnya presentasi. Nah, saya infokan dari sekarang biar kalian bisa siapkan dari sekarang bahan untuk presentasinya. Salah satunya bisa ngambil dari buku modul tersebut ya, farmakologi dalam keperawatan. Nah, ini kita sedikit diingat-ingat ya materi yang sudah dipelajari di UTS, mulai dari konsep farmakologi. Ada beberapa fase yang harus dilewati oleh obat sebelum dia menimbulkan efek, ya enggak? Ada fase biofarmasetika, di mana obat itu melarut ya bentuk zat aktif, melarut bentuk zat aktifnya dari bentuk sediaan awalnya, sehingga zat aktif tersebut siap untuk diabsorpsi. Nah, masuk kepada fase berikutnya, farmakokinetik. Ada ADME, bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Apa yang tubuh lakukan terhadap obat yang masuk di dalam tubuh. Karena obat itu kan juga benda asing. Tentunya tubuh akan melakukan sesuatu terhadap obat. Nah, itulah nasib obat dalam tubuh yang kita sebut dengan fase farmakokinetik. Ada 4 yang dialami, ada ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, selanjutnya dari fase farmakokinetik ini, ya, akan menyebabkan ya kadar obat di dalam darah atau dalam plasma. Nah, itu yang kita kenal dengan biological availability, ketersediaan hayati. Berapa ya kadar obat di dalam plasma, di dalam darah. Nah, tentunya kadar obat di dalam plasma, di dalam darah ini akan mempengaruhi fase berikutnya lagi, yaitu fase farmakodinamika, di mana nanti obat tersebut akan berikatan dengan reseptor, ya. Nah,
Semakin banyak reseptor yang diduduki, maka semakin kuat efeknya. Nah, selanjutnya obat menimbulkan efek ya, yang kita sebut dengan farmakoterapi. Jadi terapi menggunakan obat. Nah, selanjutnya kalian dikenalkan dengan penggolongan-penggolongan obat ya. Obat bebas, bebas terbatas, ada obat keras, ada obat psikotropika, narkotika, bahkan obat tradisional, ada jamu, obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, dan berbagai macam penggolongan obat, termasuk penggolongan obat berdasarkan keamanan digunakan pada kehamilan. Ada obat kategori A, B, C, D, X. Makin X berarti teratogen, A semakin aman ya. Dan sebagainya, berbagai macam penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan rute pemberian, dan seterusnya. Diingat-ingat lagi. Bahkan ada materi rute pemberian obat, ada berbagai macam per oral. Ada per oral itu artinya dia melalui saluran pencernaan ya, gastrointestinal. Nah, kalau dia di dalam mulut tapi tidak melalui saluran pencernaan, ya bukan per oral juga namanya ya. Ada bukal, ada sublingual ya. Kemudian ada topikal yang diberikan di kulit, ada tetes mata, tetes telinga, semprot, dan semprot hidung ya. Dan berbagai macam, transdermal patch. Nah, kemudian ada juga tentunya parenteral, ya, ada IV, IM, SC, dan sebagainya, berbagai macam rute pemberian yang masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, ya. Bentuk sediaan juga sudah dikenalkan, bahkan etiket, keterangan-keterangan penting obat yang ada di kemasan, ya, itu juga sudah dipelajari. Dan ini menjadi modal dasar seorang profesi perawat, sehingga penting mempelajari farmakologi, ya. Nah, selanjutnya ini adalah materi UAS yang akan kita pelajari. Hari ini kita mulai dengan aspek legal. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, penting seorang tenaga kesehatan mengetahui regulasi yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang berlaku agar apa? Agar dia bisa praktek dengan aman. Gitu. Jangan sampai niatnya baik, tapi caranya melanggar peraturan dan wewenang. Sehingga tadi, ya, niat yang baik itu harus didukung dengan cara yang baik juga. Gitu. Oleh karena itu kita harus melek terhadap hukum dengan regulasi. Setidaknya kita harus kenal lah mana undang-undang keperawatan ya, ataupun terkait dengan Permenkes yang mengatur praktek keperawatan, registrasi perawat dan sebagainya. Jadi pertama kita akan bahas aspek legal kewenangan perawat dalam pemberian obat selama memberikan asuhan keperawatan. Tadi beberapa sudah disebutkan pasal-pasalnya dan wewenangnya. Yang kedua, ada peran kolaboratif perawat dalam penerapan prinsip farmakologi. Ada kolaboratif di situ. Artinya apa? Perawat sebagai seorang profesional dia punya independensi terkait dengan keilmuan dan wewenang dia. Tetapi ingat, setiap profesi tidak bisa bekerja berdiri sendiri karena harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain untuk kepentingan pasien itu sendiri. Ya. Nah, karena itu ya, masing-masing tenaga kesehatan punya hak, punya wewenang dan punya keahliannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, nanti kita bisa mempelajari perhitungan dosis obat. Ini juga sering dan real dilakukan oleh perawat di lapangan. Tidak hanya obat minum kan ya, obat oral, tapi ada juga parenteral, injeksi, bahkan sampai infus. Bagaimana menghitung tetesan infus, menghitung dosis, nanti akan kita bahas di situ. Bentuk perkuliahannya nanti bisa Meet seperti ini langsung, bisa Google Classroom, bisa juga nanti akan saya berikan link video di YouTube ya. Nah, jadi berbagai macam bisa kita manfaatkan media pembelajaran itu, tidak hanya pertemuan seperti ini ya. Ini adalah salah satu bentuknya. Kemudian, sudah kita ketahui obat itu tentunya memiliki indikasi-indikasi yang kita harapkan. Tapi perlu diingat bahwa obat seperti dua sisi mata uang yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Ada bahaya yang bisa mengancam terkait dengan penggunaan dan pemberian obat. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak benar menggunakan obat itu. Tentunya juga ada cara mengatasi efek samping obat. Nah, selanjutnya, untuk memberikan obat kepada pasien, ya, maka kita harus kenal pertemuan yang kelima, kita akan bahas prinsip dalam pemberian obat. Prinsip apa yang harus kita pahami terkait dengan pemberian obat? Bagaimana penggunaan obat yang rasional, kita sebut dengan POR ya, penggunaan obat rasional. Dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kita perhatikan untuk pemilihan obat pada kondisi tertentu. Ya.
ada kondisi karena patologis, karena fisiologis, atau karena kondisi khusus. Nah, patologis karena ada penyakit, misalnya hati, ginjal, dan sebagainya. Kondisi fisiologis bisa jadi karena usia, ya, ada pediatri, geriatri, dan seterusnya. Kondisi khusus karena kondisi kehamilan dan menyusui. Tentunya semuanya akan mempengaruhi, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan obat pada kondisi tertentu. Nah, pertemuan ke-6, ke-7, disinilah kalian akan presentasi, ya. Nah, kalau pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, nanti saya yang akan memberikan arahan, materi, termasuk juga ada tugas-tugas yang dikerjakan di setiap pertemuan itu untuk pengayaan, agar kalian setelah materi juga ada refleksi, ya, materi yang dipelajari dalam bentuk mengerjakan PR atau tugas-tugas yang diberikan dan dikumpulkan sesuai deadline. Dikumpulkannya bisa melalui Google Classroom atau sesuai dengan yang diarahkan nanti. Nah, pertemuan 6 dan 7 ini kalian akan presentasi. Ini bisa kalian catat, silahkan dicatat dulu atau bisa screenshot atau di foto, biar kalian bisa siapkan dari sekarang. Masih panjang ini ya, masih ada kurang lebih sebulanan, bisa dipersiapkan. Kelompok 1, kelompok 2. Kita bagi 2 kelompok saja. Jadi 2 kelompok besar. Kalau ada mahasiswa 59, 30. Oke. Suara saya masih terdengar dengan baik? Masih, Pak. Ya, terima kasih konfirmasinya ya. Kadang online ini tiba-tiba hilang dari peredaran ya. Rupanya sinyalnya atau device-nya bermasalah. Oke, kelompok 1. Obat sistem pernafasan, obat gangguan sistem pencernaan, obat gangguan sistem perkemihan, dan obat sistem endokrin. Silahkan itu bagian dari kelompok 1. Karena jumlah mahasiswanya hampir 60, kalau dibagi 2, berarti kan kurang lebih ada yang 29, ada yang 30 ya. Ramai itu untuk satu kelompok besar. Tapi silahkan satu kelompok besar punya tugas untuk membahas 4 sistem ini. Nah, kelompok 2, obat sistem kardiovaskular, obat jantung ya, obat antiinflamasi dan antiinfeksi. Kemudian obat sistem neurologi dan neuromuskuler atau muskuloskeletal dan integumen. Nah, dan obat kondisi khusus ya. Nah, ini pada kehamilan dan menyusui kondisi khusus. Silahkan. Kelompok 2 juga punya kurang lebih 4 topik ini ya untuk dibahas dan dipersiapkan dari sekarang. Silahkan bisa gunakan berbagai sumber referensi. Salah satunya bisa kalian gunakan modul farmakologi dalam keperawatan yang saya informasikan kemarin. Di dalamnya bisa kalian ambil poin-poin penting dari setiap obat-obat sistem ini. Nah, kalau ada yang kurang dari modul itu, tentunya tidak ada yang sempurna dari satu referensi, bisa dilengkapi dengan referensi-referensi yang lain. Silahkan bisa dibuat presentasi yang menarik, ya. Nanti dibuat slide presentasinya, nanti slide presentasinya dikumpulkan, dan hari H kita akan dengarkan presentasi dari kelompok dan tanya jawab tentunya. Ada pertanyaan untuk agenda kita? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, sip. Pak. Jelas. Dan begitu ya, tadi kurang lebih kontrak perkuliahan kita dan agenda-agenda yang akan kita pelajari, dan silahkan disiapkan tugasnya presentasi yang pasti di pertemuan 6 dan 7 bisa disiapkan dari sekarang, sehingga waktunya lebih panjang ya. Oke, kita lanjut saja ke agenda yang pertama ya. Tadi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, menyebutkan beberapa wewenang perawat ya berdasarkan peraturan. Maka sekarang kita akan bahas beberapa poin yang kalian singgung tadi ya. Jadi hari ini kita akan melihat aspek legal kewenangan perawat dalam pemberian obat, dalam memberikan asuhan keperawatan ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang berlaku ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sambil dicatat hal-hal yang penting ya, bukan yang penting mencatat saja. Dan di peraturan tadi yang sudah kalian catat, ya boleh saling melengkapi informasi ini ya. Dan ini mudah-mudahan
kalian menjadi seorang profesional yang tentunya bisa punya keilmuan yang baik dan juga tentunya bisa bekerja sama dalam tim ya. Karena perawat juga tidak akan bisa maksimal kalau tidak bekerja sama dalam tim. Baik dalam tim di dalam sesama perawat itu sendiri maupun bersama dengan tenaga kesehatan ataupun pihak-pihak yang lain yang terkait ya. Oke. Nah, ini yang kita harapkan dari pertemuan hari ini, bahwa mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan perawat khususnya dalam pemberian obat dalam asuhan keperawatan. Tadi sudah beberapa yang menyampaikan ya. Tentunya juga tahu ya, bisa menjelaskan dasar hukum yang mendasari kewenangan perawat dalam pemberian obat. Nah, undang-undang nomor sekian tahun sekian, Permenkes tahun sekian nomor sekian ya. Tahu ya dasar hukumnya. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu mengelola nantinya ya. Nah, memberikan obat yang lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan sesuai kewenangannya. Kalau di luar wewenang, walaupun kita tahu, ya, maka hati-hati. Tidak semua yang kita tahu, tapi kita punya wewenang terhadapnya. Mungkin tahu, karena kita sudah berpengalaman. Tapi punya wewenang atau tidak, itu harus diperhatikan. Jangan sampai karena kita tahu, ya, tapi kita bisa melampaui kewenangan, maka harus hati-hati. Nah, ada pihak-pihak nanti yang bisa menuntut, gitu ya. Karena kita sudah melewati kewenangan kita. Nah, oleh karena itu penting kita ketahui apa saja aspek legal, batasan-batasan kewenangan yang kita miliki masing-masing ya. Karena ingat, kita punya hak, tapi hak-hak kita dibatasi oleh hak-hak orang lain juga ya. Makanya kita tidak bisa ego dalam hidup itu. Kan hak saya, mulut-mulut saya, tangan-tangan saya, kan gitu ya. Otak-otak saya misalnya. Mobil-mobil saya, radio-radio saya. Terserah dong saya mau buka keras-keras dan sebagainya. Ingat, hak kita dibatasi oleh hak-hak orang lain juga. Telinga kita, orang juga punya telinga gitu. Nah, begitu. Jadi begitulah dalam hidup, namanya juga manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri ya. Berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ini dasar hukum pengobatan oleh perawat ya. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada Permenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat. Nah, silakan, ini harusnya sudah dikupas ya, bagaimana registrasi dan praktik perawat. Kemudian yang lebih baru 2014 ya, ada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38. Tentunya peraturan-peraturan ini akan selalu update, bisa jadi akan berubah sesuai dengan kebutuhannya. Bisa jadi nanti ada tahun 2021, ada peraturan baru, maka kita harus update. Ya. Nah, itu. Dan ini juga sudah di-download dan sudah dibaca-baca ya. Kalau belum silahkan bisa dibaca, bisa diberikan highlight ya, diberikan tanda-tanda bagian-bagian yang penting terkait dengan peraturan. Tidak akan kita hafal semua ya, tapi kita tahu bagian mana yang penting. Tidak juga mesti harus hafal pasalnya kan, tapi kita tahu bahwa hal itu ada di peraturan tersebut gitu. Kalau hafal pasalnya itu bonus lah ya. Pemberian obat oleh perawat. Nah, kita tahu perawat itu seorang profesional ya, dia punya independensi terkait dengan keilmuan dia sendiri yang tidak bisa diatur-atur oleh orang lain ya. Tapi juga punya sisi kemampuan untuk berkolaborasi dengan nakes yang lain ya. Nah, perawat mitra tenaga kesehatan karena tadi harus bekerja sama, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, sehingga kita mencapai tujuan kita bersama-sama, sesama tenaga kesehatan. Perawat tidak bisa kerja sendiri, demikian juga profesi yang lain tidak juga bisa kerja tanpa perawat. Saling memerlukan, saling membutuhkan. Masing-masing punya keilmuan, punya keahlian, tapi masing-masing juga saling membutuhkan dengan yang lainnya. Nah, maka kita harus percaya diri ya, perawat harus percaya diri. Nah, gitu, karena dia punya keilmuan. Tapi ingat juga jangan sampai kita lupa kita memerlukan orang lain gitu. Nah, perawat dan obat juga tidak bisa dipisahkan karena sudah kewajiban perawat juga salah satunya ya di lapangan sering memberikan obat. Tentunya obat yang diberikan itu harus sesuai dengan keluhan pasiennya. Untuk apa? Mengatasi keluhannya. Nah, pasien bisa saja kalau dia kondisi biasa ya, kondisi normal, bisa menggunakan asamifenamat untuk mengatasi sakit giginya gitu.
Tapi kalau pasien ternyata dia sedang hamil, ya, misalnya trimester pertama, ya, dia sakit gigi, belum tentu obat yang biasa bisa diberikan dan bisa digunakan, itu bisa digunakannya juga saat dia mengalami kondisi khusus tadi, seperti kehamilan. Maka perawat harus tahu, ya, kita semua harus paham bahwa ada obat-obat yang harus kita perhatikan. Ada penggolongan obat berdasarkan kategori keamanannya kepada kehamilan yang digolongkan menjadi kelompok kategori A, B, C, D, X, bagaimana yang kalian sudah pelajari di penggolongan obat. Dan juga bisa kalian buka di buku-buku referensi tentang obat itu. Nah, boleh nggak diberikan? Nah, dia kategorinya C misalnya. Apa itu kategori C? Boleh nggak diberikan kalau ada alternatif obat yang lain yang lebih aman dengan kategori B apalagi A gitu ya. Dan kalau kondisinya tidak ada obat lain yang lebih aman kategori A, B, dan C, boleh nggak kategori D itu diberikan? Nah, itu tentunya ya kita harus pahami. Nah, di mana wewenang kita? Apakah kita langsung memberikan sendiri atau hal-hal yang sudah dilewat wewenang kita ya? Berarti kita rujuk saja kepada yang berwenang kan seperti itu. Nah, obat itu sendiri merupakan substansi yang diberikan kepada manusia, bisa juga binatang ya, sebagai perawatan, pengobatan, bisa juga pencegahan ya terhadap berbagai gangguan. Masih bisa dilihat slide presentasinya? Tidak, Pak. Oh, enggak bisa Tidak, dilihat. Pak. Oke, oke. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak. Ya, saya akan tampilkan ulang ya. Woi. Oke, sambil menunggu, ada nggak kira-kira yang belum menyampaikan pendapat terkait dengan wewenangnya? Ada di pasal berapa lagi kira-kira yang belum tersampaikan oleh temannya tadi yang lain? Di pasal 33, Pak. Pasal 33. Tadi kan sudah disampaikan 35 ya. 33 belum ya? Nah, apa itu 33? Di ayat 4, dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perawat berwenang A. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal yang tidak terdapat di tenaga medis. Yang B. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. Yang C. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal yang tidak terdapat di tenaga kefarmasian. Seperti yang temannya sampaikan tadi ada kemiripan ya. Ya. Oke, masih ada lagi nggak kira-kira wewenang perawat yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan? Pertanyaan saya, apakah perawat boleh memberikan semua obat-obatan sesuai dengan keluhan pasien? Gimana? Ada yang ingin berpendapat? Boleh tidak perawat memberikan obat apa saja, yang penting sesuai dengan kebutuhan pasien gitu? Gimana? Boleh, Pak. Boleh. Harus Termasuk obat-obat berkolaborasi keras. dengan dokter dulu, Pak. Hati-hati tadi, temannya sudah ada menyampaikan. Diingat-ingat ya, ada obat-obat yang pemberiannya harus dengan resep dokter tadi. Nah, kalau obat bebas terbatas, boleh nggak perawat memberikan? Nggak boleh, Pak. Harus sesuai dengan resep dokter. Apakah obat bebas terbatas harus pakai resep dokter? Tidak. Tidak. Lagi penggolongan obat hari ini ya. Ada obat-obat yang logo hijau ya, obat bebas. Kemudian ada yang logo biru. Nah, itu kan tidak perlu ya. Tidak perlu. Nah, misalnya kalau parastamol itu bebas ya, obat bebas. Ya, pasien beli sendiri aja bebas ya. Perawat ingin mendampingi, ya kenapa tidak ya?
Karena pasien sendiri beli pun boleh gitu, karena itu obat bebas, bebas terbatas. Nah, jadi boleh, itu termasuk wewenang perawat, obat bebas, bebas terbatas. Oke, saya akan tampilkan lagi ya. Nah, ini tadi. Ke sini ya. Nah, ini tadi terkait dengan obat. Kemudian ya, dalam pelaksanaannya ya, ini juga perawat memiliki tanggung jawab ya terhadap keamanan obat dan pemberian langsung kepada pasien. Ini juga, jadi kita tidak sekedar memberikan, tapi kita harus pastikan terkait dengan keamanannya. Karena memang perawat juga di lapangan sering ya memberikan langsung kepada pasien, ya, mendampingi pasien minum obat ya di ruangan-ruangan perawatan dan sebagainya. Nah, jadi ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasien. Tapi diingat juga ya, tidak semua obat yang bisa diberikan, tentunya ada batasan dan wewenangnya masing-masing. Pertanyaannya, nah, penting nggak kita ini mempelajari ilmu farmakologi bagi profesi perawat? Ya, tentunya kalau nggak penting tidak mungkin ada mata kuliah tersebut ya. Artinya pastilah penting gitu ya. Kenapa penting? Nah, ini bisa kita lihat bersama nih. Ternyata perawat itu kan tidak sekedar mengikuti instruksi ataupun memberikan gitu ya, walau resep dokter berikan, ataupun dengan praktek mandiri perawat ya, tidak sekedar memberikan obat-obatan untuk diminum, tidak sekedar untuk memberikan injeksi melalui pembuluh darah, tapi hal yang penting juga mengobservasi respon klien terhadap pemberian obat. Makanya kalian ada ASKEP ya, asuhan keperawatan. Di dalamnya kan tentunya ada observasi, bagaimana respon klien terhadap pemberian obat. Ada nggak sih respon yang mengikuti setelah obat diberikan? Nah, itu kan untuk melihat ada nggak hal-hal negatif, efek samping yang muncul dan sebagainya. Nah, di situ tanggung jawabnya, tidak sekedar diberikan terus selesai. Nah, setelah diberikan pun ada observasi respon terhadap pemberian obat itu. Nah, pengetahuan tentang manfaat, tentang efek samping obat tentunya sangat penting dimiliki oleh perawat ya, karena perawat ini punya peran yang utama, punya peran yang penting ya dalam meningkatkan, dalam mempertahankan ya kesehatan pasien. Nah, dan juga penting di sini mendorong klien untuk proaktif. Artinya perawat juga punya kewajiban untuk mengedukasi bagaimana pasien itu peduli dengan kesehatannya sendiri. Kapan dia bisa mengobati dirinya sendiri, kapan dia harus rujuk, kapan dia harus ke dokter, dan sebagainya. Diedukasi. Jadi pasien itu harus diedukasi agar proaktif jika membutuhkan pengobatan. Nah, jangan sampai ibaratnya acuh dengan kesehatan pasien itu sendiri. Itu berarti kita sudah sukses. Ya, pasien itu proaktif. Dia terkait dengan kesehatannya. Nah, dengan demikian nih, perawat, bidan, apoteker, ya, nah, dan sebagainya, nah, membantu ataupun kita membangun pengertian yang benar, ya, definisi yang benar, pemahaman yang benar kepada pasien itu, dan tentunya selain benar juga jelas tentang pengobatan. Jadi kita memberikan edukasi. Nah, ini adalah peraturan terkait, ya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat. Saya harapkan ini sudah dibuka-buka, sudah dibaca hal-hal yang penting di sini. Walaupun kita tadi bukan sarjana hukum, tapi ingat, semua kita harus tahu hukum gitu. Nah, ini juga ada undang-undang ya. Wah, luar biasa ini perawat. Profesi keperawatan sudah punya undang-undang. Artinya apa? Profesi perawat diakui oleh negara gitu ya. Artinya dirasakan penting perannya di lapangan. Nah, sehingga ada undang-undang sendiri yang khusus mengatur keperawatan nomor 38 tahun 2014 ya. Harus berbangga nih keperawatan. Oleh karena itu harus tunjukkanlah kebanggaannya itu dengan karya-karya yang luar biasa ya. Selama kuliah ini belajar yang benar. Karena apa yang akan kalian hadapi bukan barang mati tapi manusia ya. Nah, gitu.
biar termotivasi kita untuk belajar dengan baik. Jangan sia-siakan nih proses pendidikan selama perkuliahan, karena itu yang akan menjadi bekal kalian nanti praktek profesional sebagai seorang profesi perawat atau nurse ya. Nah, ini asuhan atau pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional ya, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Jadi bagian ya dari pelayanan kesehatan itu yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ya. Punya ilmu tersendiri, makanya dia punya independensi keilmuannya. Nah, tentunya ditujukan kepada individu, tidak hanya individu ternyata, keluarga juga ya, kelompok, masyarakat. Nah, baik yang sehat, tidak hanya yang sakit. Jadi ini merupakan pelayanan keperawatan, sangat luas ternyata ya. Nah, ini aspek legal dalam pemberian obat. Obat yang diberikan ke pasien atau yang berdasarkan order atau permintaan dokter dari penulis resep. Bisa ya. Jadi perawat bisa memberikan obat kepada pasien atas permintaan dokter yang menulis resep. Boleh, kalau ada resepnya boleh. Tapi kalau obat yang harusnya dengan resep tanpa adanya resep, berarti kita tidak boleh tadi di luar wewenang ya. Yang kedua, perawat bertanggung jawab atas sampainya obat kepada pasien. Dipastikan bahwa pasien tersebut mendapatkan obat itu dengan benar. Pasiennya juga benar, jangan sampai salah orang. Namanya mirip, ternyata orangnya lain gitu ya. Nanti akan kita lihat ada beberapa peran perawat dan yang harus diperhatikan, ada beberapa benar yang harus diperhatikan. Ya. Termasuk hak asasi pasien itu harus diperhatikan. Nah, dalam peran perawat juga kita harus memperhatikan hak asasi pasien. Nah, seperti itu. Nah, ini peran perawat dalam pemberian obat tadi. Salah satunya teman-teman tadi sudah menyebutkan ada di pasal 30 ayat 1 kan ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 pasal 30, jadi dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, ya, perawat punya wewenang nih. Apa wewenangnya? Punya wewenang dalam melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis. Nah, itu yang pertama. Jadi obat-obat yang harus dengan resep berarti boleh diberikan asal sesuai dengan resep tenaga medis atau dokter tadi. Nah, yang kedua, obat bebas. Nah, obat bebas berarti juga menjadi wewenangnya tadi, yang tidak perlu pakai resep ya. Obat bebas terbatas. Nah, kalau obat bebas terbatas dan juga obat bebas terbatas berarti menjadi wewenang dari perawat gitu. Walaupun tanpa resep, karena memang obat bebas terbatas itu kan tidak perlu resep definisinya. Bisa diingat-ingat lagi tentang penggolongan obat. Nah, obat resep boleh diberikan, yang penting sesuai dengan resep dari dokter ya. Ada order tadi. Nah, ini adalah peran perawat. Nah, perawat terampil dan tepat saat memberikan obat. Nah, itu harus terampil dan tepat saat memberikan obat. Kemudian tidak sekedar memberikan obat untuk diminum atau diinjeksikan, tapi perawat harus mengobservasi respon klien terhadap pemberian obat tersebut ya. Maka ada asuhan keperawatan dan ada pencatatan, dokumentasi dan seterusnya. Nah, kemudian pengetahuan tentang manfaat dari obat, tentang efek samping obat sangat penting dimiliki oleh perawat itu ya. Sehingga perawat itu punya peran yang penting, punya peran utama dalam meningkatkan, mempertahankan dan mendorong klien untuk proaktif jika membutuhkan pengobatan. Ini adalah peran-peran dari perawat ya. Nah, untuk pemberian obat salah satu peran dari perawat. Jadi perawat harus memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Nah, interpretasikan dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Nah, ada permintaan, ada resep, interpretasikan dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Jangan sampai salah. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ditanyakan. Jangan kita menerka-nerka sendiri. Ya, sehingga salah dalam membaca ataupun memahami yang dimaksudkan dalam resep itu. Nah, walaupun profesi farmasi sudah ada juga yang memastikan terkait dengan dosis obat, ya, dari resep yang ditulis oleh dokter, tapi perawat juga punya kewajiban ya untuk meng-cross check juga ya, menghitung dengan tepat dosis obat yang akan diberikan sesuai dengan resep. Dipastikan lagi gitu.
Nah, kalau ada hal-hal yang meragukan, bisa kita komunikasikan. Itulah tadi perannya bekerja dalam tim. Ada yang bisa dikomunikasikan, bukan menyalahkan atau mengajarkan ya, tapi mengkomunikasikan. Nah, siapa tahu ada yang keliru sehingga kan bisa di cross check dari berbagai profesi. Salah satunya perawat, ternyata dia bisa menghitung dengan tepat dosisnya, nah, sesuai tidak dengan kebutuhan pasien, bagaimana tetesan-tetesan infus dan sebagainya ya. Sehingga perawat juga harus mengetahui terkait dengan perhitungan dosis. Nah, selanjutnya memvalidasi dan menghitung dosis obat dengan benar ya. Nah, setelah kita memvalidasi dan menghitung dosis obat dengan benar, maka kita harus memberikan obat dengan akurat ya. Harus dengan tepat, dengan rasional kepada pasien atau klien, tentunya berdasarkan prinsip benar. Ada yang menyebutnya benar, ada yang menyebutnya tepat ya. Ada yang sebutnya 5, ada yang 7, berbagai macam lah prinsip-prinsip benar atau tepat ini. Jumlahnya bisa bermacam-macam kalian temukan di berbagai referensi. Ada yang 5 benar, 5 tepat, dan sebagainya. Nah, tentunya juga menggunakan prosedur yang sesuai dan aman. Ya, untuk memberikan obat itu, ingat prinsip 5 benar juga dalam pengobatan. Nah, selanjutnya, prinsip 5 benar yang dimaksud dalam pengobatan itu apa saja, gitu ya. Ini ada benar klien. Jadi pasiennya itu harus dipastikan benar. Kalau dia dirawat inap, biasanya kita harus pastikan namanya, gelang yang ada di tangannya atau di bednya dan sebagainya. Pastikan. Nama bisa sama, tapi bisa jadi pasiennya yang beda ya. Ternyata beda alamatnya dan sebagainya, beda umurnya. Selanjutnya benar obat, pastikan. Pasiennya udah benar, obatnya harus dipastikan juga benar. Nama obat banyak yang sama, look alike, sound alike. Yang kelihatannya sama, mirip, atau kedengarannya sama, mirip, banyak ya. Nah, ternyata namanya sama, bentuknya sama, ternyata dosisnya, kekuatannya beda. Atau bahkan asam mefenamat, terbacanya asam tranexamat, indikasinya udah beda. Itu bisa fatal ya. Nah, kemudian benar obat, oke. Benar dosis, pastikan dosis yang diberikan itu sudah tepat. Dosis itu bisa saja berapa kali pemberian dalam sehari, ya 3 kali kah, 4 kali kah frekuensinya, dan interval pemberiannya antara pemberian pertama dan kedua itu berapa jam, itu interval ya. Jadi beda antara frekuensi itu berapa kali dalam sehari, interval itu jarak antara pemberian pertama dan kedua, 2 dan ketiga dan seterusnya. Kemudian termasuk juga berapa dosis sekali beri. Apakah 1 sendok teh, sendok makan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Termasuk juga dosis ini adalah berapa lama pasien harus menggunakan obat tersebut. Misalnya antibiotik harus habis. Atau obat-obat tertentu seperti TBC harus habis dalam 4 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Nah, itu dosis. Karena bisa menyebabkan kegagalan terapi atau bahkan resisten antibiotik karena dosis tidak sesuai dan sebagainya. Kalau kurang dosisnya itu tidak bermanfaat, subterapi. Kalau lebih bisa toksik, ya. Nah, sehingga dosis harus tepat. Itu sudah dipelajari di prinsip farmakologi sebelumnya. Selanjutnya apa lagi? Benar waktu pemberian. Kapan pemberian obat yang tepat? Termasuk juga apakah obat tersebut harus diberikan dalam perut kosong ataupun sudah makan. Nah, apakah obat tersebut memiliki efek samping mengiritasi lambung sehingga harus diberikan sesudah makan dan sebagainya. Apakah diberikannya pada pagi hari, sore hari, atau malam hari sebelum tidur. Misalnya simvastatin diberikan pada malam hari sebelum tidur, waktu hendak tidur ya. Karena apa? Obat akan bekerja dengan optimal ya. Karena pembentukan kolesterol oleh enzim HMG-CoA reduktase itu pada malam hari. Sehingga kalau obat simvastatin diberikan pada malam hari, maka dia bisa bekerja sesuai dengan waktunya yang tepat itu tadi ya. Kalau diberikan pada pagi hari, tentunya pada malam hari kadar obat di dalam darah sudah berkurang. Sehingga dia tidak optimal dalam menghambat pembentukan kolesterol. Karena pembentukan kolesterol oleh HMG-CoA reduktase dalam tubuh itu pada malam hari gitu. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada benar cara pemberian. Jangan sampai obat yang harusnya diberikan melalui dubur didengarnya digunakan sama-sama makan bubur.
Ya, suppostoria kalian sudah pelajari di penggolongan obat, diberikan melalui dubur, melalui anus. Ya diberikanlah sesuai dengan jalur pemberiannya. Bagaimana cara memberikannya? Tentunya perawat harus tahu ya. Nah, jangan sampai salah pemberian. Seperti itu. Tetes mata ya, ataupun tetes telinga malah diberikan ke tetes mata. Salah tempat. Harusnya diteteskan di telinga, malah diteteskan di mata. Hidung diteteskan di mata, dan seterusnya. Harus dikumur-kumur, malah ditelan. Nah, itu harus diperhatikan cara pemberiannya. Ada oral, topikal, atau parenteral, dan sebagainya, dipastikan kembali dengan benar ya, diyakinkan bahwa benar juga cara pemberiannya. Nah, itulah prinsip 5 benar dalam pengobatan yang harus dikuasai dan dipastikan oleh perawat. Nah, ini juga kalau kita lihat di pasal 37 poin B, Undang-Undang nomor 38 2014 tentang keperawatan, bahwa perawat memiliki kewajiban. Nah, ini tadi sepertinya belum ada yang menyebutkan pasal 37 ya. Nah, ini perawat memiliki kewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan apa? Nah, ternyata ada kode etik. Setiap profesi ada kode etik. Selain itu ada lagi standar pelayanan keperawatan. Selain itu ada lagi standar profesi. Ada lagi SOP atau SPO, standar prosedur operasional. Dan tentunya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Salah satunya yang kita bahas ini ya. Jadi banyak tuh yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan keperawatan. Wajib di situ memperhatikan kode etik, standar, dan seterusnya. Nah, maka dalam menjalankan perannya, perawat bisa menggunakan pendekatan proses keperawatan memperhatikan 7 hal benar. Nah, ini tadi 5 benar. Sekarang ada lagi 7 benar. Jadi di beberapa referensi berbagai macam. Ada 5 benar, 7 benar, bahkan ada yang 6 benar plus 2. Ada juga ya. Ada yang 11 benar. Berbagai macam. Intinya ada benar dan tepat lah kata kuncinya. Di benar pasien tadi udah sama, ada benar pasien. Benar obat tadi juga ada. Benar dosis tadi juga ada. Benar rute pemberian tadi juga ada. Benar waktu tadi juga ada. Nah, yang beda di sini adalah ternyata juga harus benar dokumentasi. Ada pencatatan administratif. Nah, karena kalau ada hal-hal bisa ditelusuri dari dokumentasi tersebut. Nah, dan juga benar dalam informasi ya. Jangan sampai salah dalam informasi dan sebagainya. Itu beberapa hal yang bisa diperhatikan. Ada 5 benar, ada 7 benar. Nah, pada poin B-nya pasal 37 ini dicantumkan bahwa perawat juga punya kewajiban nih mendokumentasikan asuhan keperawatan. Nah, oleh karena itu tadi di sekian benar itu ada tambahan dokumentasi. Karena di peraturan perundang-undangan juga ada mewajibkan perawat itu mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Nah, maka dalam pemberian obat, perawat ada pada catatan status klien ya, harus menuliskan apa saja yang dituliskan di catatan itu, di status itu. Nah, ini harus diketahui juga apa yang harus ditulis, apa yang tidak perlu ditulis gitu. Nah, yang harus ditulis adalah obat. Obat apa yang telah diberikan kepada klien itu, catat obat apa. Yang kedua, pemberitahuan kepada dokter, apa yang informasi pemberitahuan kepada dokter, catat. Efek samping yang klien alami sebagai respon terhadap kesalahan pengobatan, dicatat. Ada nggak keluhan pasien? Oleh karena itu tadi ada kewajiban mengobservasi. Tujuannya apa? Agar perawat bisa mencatatnya di dokumentasi ASKEP. Efek samping apa yang dialami oleh klien, ya. Kemudian yang keempat ya, upaya apa yang sudah dilakukan untuk menetralkan obat jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Apa tindakan dari perawat yang sudah dilakukan pun dicatat. Misalnya ada efek samping tertentu, perawat melakukan tindakan atau upaya tertentu, catat tindakannya. Nah, sehingga dari dokumentasi ini nanti bisa ditelusuri kalau ada sesuatu. Apakah ini malpraktek atau mungkin sudah kondisinya pasien itu misalnya tidak terselamatkan dan sebagainya. Ada hal-hal yang dicurigai malpraktek sehingga di sini pun perawat jadi aman.
Tapi kalau perawat tidak mendokumentasikan, otomatis di sini udah jelas perawat yang salah kan? Karena tidak ada dokumentasi yang bisa dibuktikan. Padahal berdasarkan peraturan wajib mendokumentasikan. Nah, tapi kalau ada dokumentasi, ini bisa menjadi bukti juga bahwa bukan kita yang salah. Kita sudah sesuai dengan prosedur, dengan dengan SOP yang berlaku dan sebagainya ya. Jadi untuk keamanan kita juga dalam bertugas. Nah, ada juga pasal 17 poin J bahwa melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat terbatas sebagaimana tadi sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Dan kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu nomor 36 tahun 2009 ya. Jadi kalau kita lihat ini pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan itu berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan ya. Hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Nah, ini sebagai dasar sekaligus bahwa perawat salah satunya itu punya keahlian dan kewenangan sebagai tenaga kesehatan sehingga dia bisa melakukan pelayanan keperawatan ya. Artinya dilindungi oleh hukum, berhak gitu. Nah, tentunya di pasal yang lain tenaga kesehatan itu punya hak dan juga punya kewajiban. Apa haknya? Yang memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Nah, sesuai dengan profesinya. Jadi selama kita sudah sesuai dengan profesi, maka tenaga kesehatan berhak mendapatkan memperoleh perlindungan hukum. Nah, kemudian tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya juga punya kewajiban. Tentunya kalau ada hak, ada kewajiban juga. Apa kewajibannya? Mematuhi standar profesi. Dan yang kedua, menghormati hak pasien. Nah, oleh karena itu hak pasien ini dijunjung tinggi ya. Kadang ada yang dikenal dengan informed consent. Pasien setuju nggak nih bahwa atau keluarganya ya akan dilakukan tindakan ini. Kalau tidak setuju, dia juga informed consent. Kalau setuju juga informed consent. Setelah kita jelaskan apa kira-kira hal-hal yang bisa terjadi ya. Baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dijelaskan semuanya. Kalau sudah dijelaskan, sudah diberikan informasi, maka ada informed consent. Itu untuk apa? Untuk perlindungan juga bagi tenaga kesehatan. Bahwa ini sudah atas persetujuan dari pasien. Karena kalau tidak ada informed consent, kita tiba-tiba melakukan tindakan tertentu yang harusnya ada informed consent, dan terjadi sesuatu hal dan pasien menuntut, maka kita tidak bisa berlindung gitu ya, karena kita sudah salah dalam prosedur. Yang harusnya ada informed consent malah kita tidak berikan informed consent. Artinya kita sudah melanggar di sini, tidak menghormati hak pasien, berarti kita kena jerat dalam pasal ini gitu. Nah, oke. Sekarang coba bisa disaksikan video ini. Suaranya terdengar nggak ya? Tidak, Pak. Oh, nggak ya? Hanya gambar aja ya? Tidak, Pak. Ya, ini perawat akan menanyakan umurnya ya. Nah, dia nanya ada keluhan nggak katanya. Masih batuk katanya ya. Oke, ini adalah gambaran perawat sedang melaksanakan praktek ya kepada pasien. Ini perawat sedang memberikan informasi terkait dengan obat yang diberikan ya. Oke, perawat sedang memberikan informasi bagaimana cara menggunakan obatnya ya. Nah, memberikan dosisnya. Kapan diberikannya, sebelum makan misalnya. Berapa kali sehari diinformasikan. Nah, itu juga ditunjukkan di situ ada sendok takarnya yang bisa digunakan ya. Nah, ditanya lagi, ada yang perlu ditanyakan nggak di situ katanya. Oke. Perawat juga menginformasikan kalau ada apa-apa bisa dipencet tombol yang ada di
tempat tidur di situ untuk memanggil perawat. Nah, itulah salah satu contoh ya, aplikasi ya singkat bagaimana perawat itu melakukan asuhan keperawatannya itu dengan memberikan obat itu tadi ya. Oke ya, salah satu yang disampaikan tadi hanya dosis ya, salah satunya ya. Itu adalah cuplikan singkat bagaimana perawat memberikan informasi kepada pasien terkait dengan penggunaan obat. Ini adalah peran perawat dalam pemberian obat. Oke, nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ya, ada tugas dan ada wewenang berdasarkan pasal 29 ya. Nah, dalam menyelenggarakan praktek keperawatan, perawat itu bertugas sebagai apa saja, macam-macam nih. Nah, pemberi askep, asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan. Nah, yang E ini pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Artinya apa? Jadi sebagaimana disampaikan temannya juga bahwa ada ya dalam melaksanakan tugas itu ada pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Macam mana enggak nih? Harus ke lagi. Harus buka kamera lagi. Suaranya di Nunung. Maaf, Pak. Lanjut. Ya, suaranya bisa dikontrol, dicek, bisa bocor ya. Oke, kita lanjut. Ya, dari situ tadi ada pelimpahan wewenang ataupun pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu ya. Nah, tugas yang dimaksud pada ayat 1 tadi itu bisa dilaksanakan bersama-sama ataupun dia sendiri-sendiri. Nah, kemudian tentunya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Nah, ini adalah tugas dan wewenang ya berdasarkan pasal 29. Nah, kemudian di pasal 33, jadi pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya tadi, pasal 29 ayat 1 huruf F, yang merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis. Artinya, kapan perawat bisa bertugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau dalam keadaan keterbatasan tertentu kalau ya dalam keadaan tidak ada tenaga medis atau tidak ada tenaga dan atau ya tidak ada tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas. Artinya perawat boleh di sini dalam kondisi darurat ya. Tapi selama ada tenaga medis, selama ada tenaga kefarmasian di wilayah tersebut, tidak boleh perawat mengambil dalam kondisi keterbatasan tadi. Ya, tidak ada berarti hak di situ. Itu adalah kondisi khusus ya. Nah, kemudian keadaan tidak ada tenaga medis dan atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas, sebagaimana yang disampaikan pada ayat tadi ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi tidak boleh kita menetapkan sendiri. Oh, saya punya wewenang nih karena tidak ada tenaga medis, tenaga kefarmasian. Bukan kita yang menetapkan, tapi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat ya, dinas kesehatan lah ya. Kalau mereka memberikan instruksi, baru boleh kita melaksanakan sesuai dengan wewenang tambahan tadi dalam kondisi terbatas. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu tadi tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi perawat. Ya. Nah, dalam melaksanakan tugas dalam keadaan terbatas tertentu tadi, apa wewenangnya? Dalam keterbatasan tertentu tadi, misalnya kita sudah diberikan wewenang ya, maka wewenangnya adalah melakukan pengobatan untuk penyakit umum. Tadi temannya juga sudah ada menyampaikan. Dalam hal tidak terdapat tenaga medis, penyakit umum ya, tidak boleh semua penyakit, penyakit umum saja. Dalam hal tidak terdapat tenaga medis. Kemudian bisa juga kita merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. Jadi kita rujuk bisa. Atau melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. Ternyata juga bisa, tapi dengan catatan tidak terdapat tenaga kefarmasian. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum ada. Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, nanti di akhir saya akan memberikan tugas refleksi untuk dikerjakan ya. Silakan nanti bisa disimak apa saja tugas yang diberikan, tentunya berdasarkan informasi yang kita sampaikan tadi ya. Dan juga bisa merujuk kepada referensi yang lain untuk melengkapi jawaban itu. Oke. Oke, Nunung Nabila. Nah, berdasarkan materi yang udah kita bahas tadi, kira-kira apa yang Nunung tangkap dari awal sampai akhir? Intinya apa yang bisa kita peroleh di sini? Informasinya, Nunung. Yang ya. Mengetahui tentang undang-undang pemberian obat pada pasien, kemudian aspek legal, kewenangan perawat dalam pemberian obat, dasar-dasar hukumnya seperti di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, tentang kesehatan. Maaf Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar ya? Ada lagi kira-kira yang bisa ditangkap dari materi yang sudah kita sampaikan tadi? Yang lain lagi ya? Bentar, siapa ya? Muhammad Zainuddin ya? Muhammad Zainuddin ya? Apa yang sudah ditangkap dari materi yang diberikan tadi? Intinya yang bisa kalian dapat. Coba itu, Leo. Gimana, Muhammad? Yang dapat saya tangkap tadi tentang undang-undang. Terus? Terus 5 prinsip. 5 prinsip. 5 prinsip benar obat. Oke ya. Nah, nanti dicatat hal-hal yang penting ya. Catat hal-hal yang penting. Ya biar bisa diaplikasikan tentunya, tidak hanya tahu ya, nanti saat praktek, saat turun kerja praktek lapangan atau bahkan sudah bekerja, ilmu-ilmu yang dipelajari di kuliah ini langsung diaplikasikan ya. Karena tidak ada manfaatnya hanya sekedar kita tahu tapi tidak dilaksanakan di lapangan ya. Oke, kita lanjut. Ternyata tadi ada pasal 35 yang sudah dijelaskan juga oleh temannya ya. Apa kewenangan yang lain? Nah, dalam keadaan darurat, untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. Jadi ada keadaan darurat dengan tujuan pertolongan pertama ya. Nah, pertolongan pertama yang bagaimana? Nah, tujuannya untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Jadi kalau ada alasan darurat ini, perawat punya hak, punya wewenang. Nah, keadaan darurat yang dimaksud keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien ya. Kalau biasa-biasa saja ya tentunya tidak boleh. Nah, siapa tahu harus ditangani oleh dokter dan sebagainya. Keadaan darurat yang dimaksud ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Nah, di sinilah keilmuan perawat itu ditantang. Jadi perawat punya independensi, punya wewenang karena dia punya ilmu gitu. Berdasarkan keilmuan saya ini
darurat nih, nah, gitu kan. Nah, makanya ada biasanya itu di masing-masing profesi ada majelis etiknya untuk memastikan benar nggak nih yang sudah dilakukan oleh anggotanya. Kalau ternyata sudah memenuhi kaidah profesi, nah, di situ bisa dibantu agar tidak terjerat kepada kasus-kasus pidana gitu. Tapi kalau secara profesi sudah melanggar, itu bisa berlanjut ke ranah hukum ya biasanya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat diatur oleh peraturan menteri ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa referensi tadi yang sudah bisa digunakan. Nah, ini ada pertanyaan. Silahkan bisa di screenshot, bisa dilihat. Ada pertanyaan refleksi. Silahkan dijawab di Google Classroom. Nanti akan saya buatkan tempat untuk mengumpulkan jawaban ini di Google Classroom ya. Ada kurang lebih ada 6 pertanyaan, perhatikan nomor 5 ada beberapa pertanyaan dari satu soal itu ya. Silakan bisa dijawab, bisa diulang-ulang lagi materi yang kita sampaikan tadi, bisa juga merujuk berbagai sumber yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau jelas, ya berarti kita cukupkan ya. Nah, karena waktu juga ya sudah 14.44 ya kurang lebih. Ya, bisa kita akhiri. Kalau misalnya ada pertanyaan yang terlintas, silahkan bisa chat di Google Classroom ya, bisa berdiskusi di situ. Nanti kita bangun diskusi, teman-teman yang lain juga bisa menjawab ya. Nanti juga saya akan ambil kesimpulan untuk jawaban yang terbaik ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Pastikan setiap orang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, karena tidak akan diberikan tugas susulan dan sebagainya. Perhatikan deadline, ya, karena semuanya dinilai proses. Nanti dalam bekerja pun, ya, kalian tidak ada terlepas dari deadline, dari tugas. Nah, ini termasuk latihan. Karena kalau hanya mendengarkan satu arah, ya, khawatir tidak ada refleksi, tidak melekat dengan kuat ingatan yang kita pelajari. Dengan mengerjakan refleksi tadi, mudah-mudahan bisa merecall kembali, mereview lagi materi yang sudah kita pelajari. Itu harapan saya, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, Pak. Bapak.